Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Publik yang beranggotakan Juwita Wahyuningsi, Puja Sukmadewi, Syarifah Alawiyah, Wita Ramadisya, dan Muhammad Reza Apriliadi. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul pajak. Nama saya Wita Ramadisya dari kelas C. Menjelaskan mengenai pajak, kebijakan pengeluaran efek-efek yang terjadi dalam kebijakan pengeluaran dalam rangka redistribusi pendapatan menilai efektivitas subsidi pajak, pajak dan pengaruhnya terhadap perekonomian, pengaruh pajak terhadap produksi, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi pajak dan pengaruhnya terhadap perekonomian, pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Apa itu pajak? Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saya Puja Sukmadewi, kelas B. Pengenaan pajak yang terbaik dipandang dari sudut pandangan ilmu ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh-pengaruh ekonomi paling baik, atau setidaknya walaupun memberikan pengaruh tidak baik adalah yang paling sedikit. Soal prinsip pengenaan pajak agar dapat dihasilkan suatu kebaikan telah dikemukakan oleh Adam Smith dengan Canon of Taxation. Dampak pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruh pajak terhadap produksi keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruhnya terhadap produksi secara keseluruhan berlangsung melalui pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Lebih jauh, dampak pajak ini terlihat dari kemampuan dan keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Menurut Suparmoko 1997, kemampuan seseorang untuk bekerja akan berkurang apabila dikenai pajak yang dapat mempengaruhi efisien kerjanya. Oleh karena itu, suatu pajak yang dikenakan kepada golongan yang mempunyai tingkat penghasilan yang rendah dalam suatu masyarakat hanya akan menurunkan tingkat efisien kerjanya. Saya Juwita Wahyuningsi dari kelas C. Pengaruh pajak terhadap komposisi produksi pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Oleh karenanya, pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi, atau jika memang tidak dapat dihindarkan, pajak yang dikenakan dalam perekonomian jangan sampai menimbulkan terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan. Kemampuan menabung juga akan berkurang akibat dikenakannya pajak. Orang yang dikenakan pajak penghasilan, kemampuannya untuk menabung akan berkurang sebesar marginal propensity to save atau MPS. Dikalikan dengan jumlah pajak yang dikenakan, bagi orang yang tergolong mempunyai penghasilan rendah, pengenaan pajak tidak akan mengurangi kemampuannya untuk menabung, karena memang biasanya mereka itu tidak mempunyai tabungan walaupun belum dikenakan pajak. Sehingga kalau dikenakan pajak tidak akan mengurangi tabungannya, melainkan akan mengurangi konsumsinya. Tentang seberapa jauh pengaruh pemungutan pajak terhadap beralihnya penggunaan faktor produksi terhadap kegiatan yang dikenai pungutan pajak ke kegiatan lainnya, dan juga mengenai seberapa banyak jumlah produksi barang yang dihasilkan pada kegiatan yang dijadikan objek pajak, itu akan berkurang tergantung pada tinggi rendahnya elastisitas permintaan dan penawaran terhadap barang-barang yang dihasilkan tersebut. Dampak pajak terhadap distribusi pendapatan. Dampak pajak terhadap distribusi pendapatan, baik atau tidaknya suatu kebijakan, haruslah dipertimbangkan dari beberapa segi. Hendaknya diketahui pula bahwa tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah berupa peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang merata, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional.
Keempat, tujuan umum pembangunan ini tidak sejalan dan selaras dalam pencapaiannya, melainkan seringkali untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan yang lain. Lanjut. Slide 10. Tingkat pajak yang regresif cenderung untuk memperbesar ketidakmerataan penghasilan dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin progresif sistem pajak yang dianut oleh suatu perekonomian, akan semakin berkuranglah perbedaan penghasilan yang terdapat dalam perekonomian, sehingga sistem pajak yang digunakan hendaklah bersifat progresif tajam. Suatu pajak dikatakan mempunyai struktur yang progresif apabila persentase beban pajak terhadap pendapatan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.